Baik, setelah bibit ditanam, sebaiknya dilakukan pemberian mulsa disesuaikan dengan lingkungan atau kebijakan setempat. Mulsa ini seperti karpet dibuat dari serabut mesokap yang diolah secara khusus. Dan ini memberi keuntungan karena menghambat tumbuhnya gulma, kemudian memberi kelembapan mikro yang cukup baik untuk tanaman, dan yang utama kita lihat dari penampakan setelah karpet ini dibuka, banyak serabut akar yang ada di bawahnya secara langsung, dan ini akan sangat terkait dengan efektivitas dari penyerapan pupuk yang diberikan di atas karpet kemudian terserap ke bawah. Dan pelaksanaan untuk pemberian mulsa ini bisa bermacam-macam. Ini dilakukan dengan menggunakan mulsa plastik perak hitam. Dilakukan untuk setiap pokok tanaman, diberikan satu persatu. Kemudian ini menggunakan janjangan kosong atau tandan kosong di sekelilingnya. Ada janjangan kosong dilakukan secara rapat seperti ini. Dan yang secara rapat ini adalah lebih disarankan daripada yang sebelumnya, hanya sekelilingnya saja. Kemudian untuk setiap terasan dari setiap pokok yang ditanam di teras, sebisa mungkin dan boleh dikatakan wajib mulsa ini diberikan supaya memberi kelembapan yang baik untuk tumbuh kembangnya akar. Sudah kita bisa maklumi, terasan ini adalah bukan tanah topsoil, tapi merupakan lebih banyak tanah subsoil karena tergerus oleh bulldozer yang mengakibatkan lapisan topsoil yang relatif tipis itu sudah tergerus dan terburai kemana-mana. Ini adalah lebih cenderung tanah subsoil. Nah, kemudian di tempat yang lain ada field drain yang sudah dibuat secara khusus 4 baris tanaman, 1 field drain. Ini tidak dilakukan pemberian mulsa, tapi paling tidak field drain ini dapat berisi air atau kombinasinya. Ada field drain yang dibuat, kemudian selain field drain, kemudian pada setiap bibitnya diberi tangkos yang cukup di sekelilingnya dengan diameter kira-kira 2 meter masing-masing. Dan bila tidak ada tangkos, bekas pelepah yang ada di bawah pohon tanaman menghasilkan, dimungkinkan digunakan untuk menjadi mulsa, atau bisa jadi ini dari bekas ciping yang kemudian ditaruhkan di sekeliling sini. Tapi bila kita menggunakan bekas ciping, apalagi nanti itu bekas akar, akan sangat berisiko adanya ganoderma menular pada bibit kelapa sawit yang masih muda. Kemudian di beberapa tempat ada menggunakan pola yang berbeda, yaitu menambahkan lubang tanam. Tapi sebetulnya ini bukan lubang tanam, tapi lubang yang dibikin khusus dekat lubang tanam, yang dimaksudkan untuk menampung air hujan untuk dapat membantu tumbuhnya bibit yang di sebelah lubang ini. Jaraknya bervariasi, ada yang jarak kira-kira seperti gambar ini sekitar 3 meter, ada jarak tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing. Dan ini sangat berguna pas pada saat nanti hujan seminimal mungkin pun bisa tertampung, airnya efektif bisa masuk tertampung di sini. Nah, salah satu yang kenapa mulsa itu menjadi sangat penting, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat bahwa perkembangan akar dengan tidak menggunakan mulsa itu lebih tekan dibandingkan tanaman yang diberi mulsa. Inilah salah satu bentuk sketsa akar yang berkembang lebih baik dengan adanya mulsa.
Makanya pemberian mulsa di tanaman bibit kelapa sawit yang baru ditanam sangat-sangat disarankan. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi pertumbuhan bibit kurang baik. Yang pertama adalah kesalahan penanaman tidak pada barisan. Nah, kalau tidak pada barisan ini sebetulnya pas pada saat menanam, lubang tanam itu sudah dibuat sedemikian rupa, tapi kadang-kadang pas pada saat menanam tidak dilakukan meneropong apakah sudah mengikuti barisan mata 5, digeser kanan, digeser kiri untuk menyesuaikan dengan barisan tanaman mata 5-nya. Kemudian polip tidak dibongkar. Dan ada kesalahan lain, yaitu pemberian pupuk jenis pupuk yang kurang sempurna. Kenapa RP yang digunakan atau persis fosfat yang digunakan untuk pupuk dasar? Karena pupuk fosfat itu diharapkan menstimulasi perakaran untuk lebih bisa berkembang lebih baik. Kemudian penempatan jarak tanaman yang terlalu rapat. Yang terlalu rapat ini biasanya untuk tanam-tanam yang mengefektifkan areal yang ada di pinggir-pinggir parit. Kemudian ada kejadian terlalu lama tidak cepat ditanam di lapangan setelah dipindahkan ke titik lubang tanam. Biasanya ini terjadi karena kita menyetok bibit dalam jumlah yang berlebih dibanding tenaga kerja yang ada.